Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernah membayangkan rasa sakit orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel? Bahkan Rasulullah ketika dicabut secara perlahan oleh malaikat maut masih merasakan sakit. Lalu bagaimana jika malaikat Israel melakukannya dengan kasar? Pada hari kiamat nanti semua makhluk akan merasakan kematian, termasuk para malaikat. Tak terkecuali malaikat Israel. Setelah mencabut semua yang bernyawa, tibalah giliran malaikat Israel sendiri. Lalu apakah malaikat maut itu juga merasa sakit ketika mencabut nyawanya sendiri? Siapa yang tak takut mati? Jika waktu itu tiba, ruh akan dicabut dari jasad oleh malaikat maut, atau yang kita kenal dengan malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang paling sering turun ke bumi untuk memisahkan roh dan jasad. Namun, jangan dikira malaikat ini tak akan mencabut nyawanya sendiri. Pada akhirnya, maut akan mendatangi malaikat Israel. Hal ini tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal kematian semua makhluk hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185. Pada saat kiamat sudah tiba, Israfil pun meniup sangkakala untuk mematikan semua yang hidup. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jumlah tiupan sangkakala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Al-Quran mengabarkan 3 kali tiupan. Tiupan pertama sebagai pertanda untuk menakuti siapa yang hidup. Penggambaran ketika sangkakala ditiup pertama kali sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Tiupan kedua menandakan berakhirnya kehidupan di bumi dan semua yang bernyawa. Tiupan ketiga membangkitkan semua yang tak bernyawa. Keduanya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Ada beberapa ulama yang berpendapat tiupan sangkakala hanyalah 2. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tiupan pertama membuat kaget dan pingsan makhluk yang ada di langit dan bumi. Tiupan kedua membangkitkan makhluk dan kuburnya. Lalu ketika bunyi sangkakala untuk membuat kehidupan makhluk hidup berakhir, lalu bagaimanakah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri? Ketika sangkakala sudah ditiup yang menandakan semua makhluk tak bernyawa lagi, yang tersisa hanyalah malaikat Jibril, Israel, Israfil, dan Hamalatul Arsy. Setelah ketiga yang lain dicabut, tibalah giliran malaikat Israel. Allah pun menyuruh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Lalu di manakah tempat yang dipilih oleh malaikat maut untuk melaksanakan perintah Tuhannya? Dalam riwayat lain diceritakan bahwa malaikat Israel pergi ke suatu tempat yang dekat dengan surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencabut nyawanya sendiri, saat ia mencabut ruhnya sendiri, ia menjerit dengan sangat keras. Jika ada yang bisa mendengar jeritannya itu, makhluk tersebut akan binasa. Bila mendengarnya, saking dahsyatnya jeritan malaikat maut saat melaksanakan tugasnya. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut. Tinggallah Allah yang Maha Esa."
Allah pun menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsh. Israfil pun diperintahkan untuk menaruh sangkakala di mulutnya agar berjaga-jaga untuk meniupnya kembali apabila diperintahkan. Setelah itu, malaikat Jibril dan Mikail pun dihidupkan berturut-turut. Keduanya diperintahkan menuju makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari syurga dan mengendarai kendaraan yang pernah digunakan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Jenis hewan tunggangan tersebut biasa disebut buraq. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghidupkan Nabi Muhammad SAW, kemudian semua manusia dihidupkan. Setelah dibangkitkan, manusia pun berjalan menuju Tuhannya dalam keadaan telanjang. Penggambaran manusia ketika dibangkitkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut manusia itu sendiri. Hadits riwayat Bukhari. Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Dan sahabat beriman, itulah gambaran saat malaikat maut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Ia pun bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan makhluk yang telah ia pisahkan roh dan jasadnya. Sahabat beriman, yang pasti adalah kematian. Sudahkah kita siap menghadapi maut dan menghadap Sang Maha Pencipta? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.